Baik, selamat pagi semuanya siswa kelas 67A, senang bertemu dengan kalian. Apa kabarnya hari ini? Kalau kabar kalian baik-baik saja, silakan buat begini. Kalau kurang baik, silakan buat sosok. Oke, saya melihat Evan Jiro, Kenzi, Ripka, Tarcin, Fayat, mengangkat tangan, Alexander Brian juga. Terima kasih atas responnya teman-teman. Nah, sebelum kita akan mulai sesi hari ini, saya minta Sean untuk memimpin doa karena tadi Sean adalah siswa yang paling cepat datang. Silakan Sean. Posisi untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Sean. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, hari ini kita akan belajar materi yang baru untuk kalian dan tentunya ini sangat menarik, sangat penting untuk kita pelajari. Ya, apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Oke, terima kasih. Oke, saya akan mulai melakukan presentasi dan tolong semuanya perhatikan dengan baik. Kalau perlu, jika ada hal yang penting nanti, tolong dituliskan di buku catatan. Nanti PowerPoint ini sudah akan saya share kalau kalian cek Google Classroom. Sudah? Oke, kita akan segera mulai. Apakah saya sudah melakukan presentasi, teman-teman? Sudah, Miss. Baik, terima kasih responnya. Saya akan langsung menampilkan. Saya ke toilet dulu ya, Miss. Silakan. Oke, sudah terlihat di layar kalian, Nakku? Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang puisi lama. Sebenarnya puisi lama ini ada beberapa jenis, tapi hari ini kita hanya akan fokus di 4 jenis puisi lama ini, yaitu pantun, gurindam, syair, dan seloka. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran hari ini? Silakan Miss Yeni minta bantuan dari Louis Brian Sianturi, boleh membacakan apa tujuan pembelajaran hari ini, Nakku? Menyembuhkan isi puisi rakyat, pantun, syair, gurindam, dan seloka yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Baik, terima kasih Louis Brian. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan menyimpulkan isi dari puisi rakyat. Miss, apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat itu sama dengan puisi lama. Oke? Kalau kalian ingat, kemarin Miss Yeni juga ada buat soal di pra penilaian, apa istilah lain dari puisi rakyat. Jadi hari ini kalian dapat jawabannya, ternyata jawabannya adalah puisi lama. Oke? Jadi hari ini kita akan belajar apa saja karakteristiknya dan mengapa ini penting. Mengapa puisi rakyat ini penting? Mengapa puisi lama ini penting? Oke? Nah, namun sebelumnya, sebelum kita akan lanjut ke puisi rakyat dan juga jenis-jenisnya, saya minta kalian untuk berhenti melakukan apapun yang kalian lakukan sekarang. Silakan semuanya berhenti. Sudah? Kalau sudah berhenti, nah jadi ada di sini stop namanya. Apa itu stop, Miss Yeni? Stop ini merupakan kepanjangan dari stop and then kemudian T itu adalah take a deep breath, O observe, and then P itu proceed. Oke? Nah, jadi yang pertama saya minta kalian lakukan adalah berhenti. Kemudian kita akan mengambil nafas dalam-dalam. Saat kalian akan melakukan mengambil nafas dalam-dalam, saya akan memperdengarkan sebuah lagu. Oke? Sudah? Baik, sebentar. Jadi semuanya nanti bisa mengatur nafas, kapan harus menarik nafas dalam-dalam dan kapan harus mengeluarkannya dari mulut ya. Oke.
Jadi tolong semuanya fokus, kita akan melatih nafas dalam-dalam. Oke? Saya hanya berikan waktu sekitar 2 menit saja untuk proses ini. Silakan, boleh dengan memejamkan mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian ditahan sebentar dan dikeluarkan melalui mulut. Oke, kita akan mulai. Silakan pejamkan matanya, kita mulai. Tarik nafas. Tahan sebentar. Keluarkan melalui mulut. Silakan lakukan hal tersebut sebanyak 3 sampai 4 kali. Yang terakhir, silakan tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar. Keluarkan melalui mulut secara pelan-pelan. Oke. Baik, saya lihat semuanya sudah mulai fokus. Bagus sekali. Kemudian kita akan mengikuti proses berikutnya, yaitu yang mana, Miss? Silakan, kita akan ke observe. Jadi yang perlu kalian observe hari ini adalah kita akan belajar tentang materi baru, ya. Kemudian kita akan melanjutkannya. Jadi semuanya tadi sudah melakukan metode ini, saya harap ini sangat membantu kalian. Oke? Kita akan lanjut berikutnya. Nah, di sini saya akan meminta kalian untuk sebutkan dalam hati warna apa yang menggambarkan perasaan kalian saat ini. Sebutkan dalam hati saja, simpan dalam hati. Oh, Miss, yang menggambarkan perasaan saya hari ini, ya saya pilih warna pink. Saya pilih warna kuning. Saya pilih warna hijau. Oke, jadi intinya adalah pilih warna yang menggambarkan perasaan kalian saat ini. Sudah disimpan? Oke, kalau sudah, kita akan lihat apa sebenarnya maksud dari pilihan warna kalian masing-masing. Tadi Miss Yeni memilih warna hijau. Nah, kalian bisa temukan sendiri apa maksud atau makna dari warna hijau di sana. Oke, berarti Miss Yeni tadi yang Miss Yeni rasakan damai, jujur, seimbang. Memang itu yang sedang saya rasakan. Apalagi karena baru saja saya telah melakukan metode stop, jadi memang betul-betul membuat saya menjadi seimbang, seperti itu. Oke, saya minta pendapat dari beberapa siswa dulu. Miss Yeni minta pendapat dari Daniel. Silakan, Daniel. Saya sih tadi merah, Miss, milihnya. Daniel memilih merah. Oke, merah berarti berani, gairah, dan ambisi. Wow, luar biasa. Oke, sekarang Miss Yeni ke Kenzi. Silakan. Merah. Merah juga. Oke, berarti kalian sekarang sedang bersemangat. Bagus sekali. Erin memilih pink. Ada yang memilih violet, ada yang memilih merah. Baik. Nah, jadi masing-masing dari kalian bisa melihat apa sebenarnya makna dari warna yang telah kalian pilih tadi. Erin memilih pink. Berarti Erin sekarang sedang merasakan cinta, penuh dengan kelembutan dan penyayang. Ada yang memilih ungu tadi, kreatif, imajinasi, dan humoris. Ada yang memilih hitam.
Tampaknya tidak ada ya. Oke. Hitam itu menunjuk Misterius dari kalian. siapa nak? Jadi Miss. Ya, oke. Biru itu menandakan bahwa kalian sedang tenang, pemikir, dan kalian dapat dipercaya. Oke? Nah, seperti itu. Jadi, ada yang memilih oranye enggak? Warna oranye tadi? Ada? Ada yang memilih oranye enggak? Seperti warna hitam, Kenzi. Erin, cinta di sini maksudnya lebih ke kasih sayang ya nakku. Oke, Kenji tadi katanya lebih seperti ke hitam, tapi nggak terlalu hitam. Oke, jadi Kenji berarti kamu sedang merasa bahwa kamu itu netral, normal, kemudian bijaksana, bagus sekali. Dan Kenji lebih dewasa ya, bagus. Oke, dengan demikian kalian telah bersiap untuk menerima pembelajaran hari ini saya pikir. Kita akan lihat dulu. Yang pertama, definisi dari puisi lama. Oke, Miss Yeni minta bantuan dari Evan Jiro untuk membacakan definisi dari puisi lama. Definisi puisi lama yang pertama adalah puisi yang belum dipengaruhi oleh puisi barat. Yang kedua adalah puisi lama adalah puisi Indonesia yang belum terpengaruh puisi barat. Bagus, terima kasih Evan Jiro. Jadi seperti definisi puisi lama yang bisa kalian lihat melalui slide ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi lama adalah puisi yang belum dipengaruhi puisi barat, sama atau memiliki kesamaan dengan apa yang dituliskan oleh UNED di sini, bahwa puisi lama adalah puisi Indonesia yang belum terpengaruh puisi barat. Artinya anakku, ini benar-benar pure, murni milik Indonesia. Oke, kita ke slide berikutnya. Seperti yang tadi saya katakan, hari ini kita akan belajar tentang pantun, kemudian syair, seloka, dan gurindam. Ya, sebenarnya Miss, ini sudah sering kami dengar waktu di IS, Elementary School. Sudah kami pelajari loh Miss, tapi ini saya akan buat lebih dalam. Kemudian dia hanya sebagai bentuk recalling saja, seperti itu. Kemudian nanti akan ada informasi tambahan ya. Oke, Miss Yani minta bantuan dari Virendra untuk membaca definisi dari pantun. Virendra? Ya, Miss. Halo. Pantun merupakan salah satu bentuk dari puisi lama Indonesia yang tiap bait biasanya terdiri dari 4 baris dan bersajak AB-AB. Oke, terima kasih Viren. Saya langsung sekarang ke Daniel. Daniel, ciri-cirinya anakku tolong boleh dibacakan Daniel. Oke, pertama setiap bait terdiri atas 4 baris. Kedua, enjambemen jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran. Keempat, baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Dan kelima, rima, persamaan bunyi atau persajakannya adalah AB-AB. Terima kasih untuk Daniel. Jadi gini Nako, untuk pantun kalian memang sudah tahu betul bahwa dia merupakan puisi lama Indonesia yang tiap baitnya itu ada 4 baris Miss Yani. Oke, dan dia pola persajakan atau rima dengan sajak itu sebenarnya sama, itu merupakan bunyi di akhir masing-masing baris, ya. Itu bersajak A, B, A, B, yang artinya baris 1 dan 3 itu berbunyi sama, baris 2 dan 4 juga bunyinya sama. Ciri-cirinya seperti yang telah tertulis di sini, dalam satu bait itu ada 4 baris, sudah jelas. Kedua, enjambemen atau jumlah suku kata. Oh, Miss Yeni, saya baru dengar loh enjambemen itu apa. Enjambemen ini nakku merupakan pemenggalan suku kata. Oke, misalnya jalan-jalan ke Tanah Abang, contohnya itu baris pertama. Jadi yang kita hitung itu adalah jalan ke Tanah Abang. Ada berapa? 8. Yakin? 9. Ada 9 enjambemen atau 9 pemenggalan suku kata.
Misalnya Miss Yeni, beribu-ribu ular di sawah. Jadi kita hitung berapa enjambemennya. Nanti Miss Yeni akan tanya kan. Jadi kalian akan mencarinya dengan beribu-ribu ular di sawah. Ada berapa? Ada berapa? 10, Miss. 10 enjambemen. Jadi kalau misalnya dia ada 7, kira-kira itu mengikuti ciri-ciri pantun nggak? Ada 7 enjambemen. Tidak, Miss. Tidak. Enggak, Miss, enggak. Oke, terima kasih responnya anakku. Jadi kalau dia 13 juga tidak bisa. Yang namanya puisi lama itu harus mengikuti aturan. Sama seperti kita ya, kita di middle school juga memiliki aturan yang harus kita ikuti bersama begitu. Oke, nah kemudian baris pertama dan kedua itu adalah sampiran atau pengantar. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Dan rima atau persamaan bunyi atau persajakan yang tadi Miss Yani jelaskan adalah ABAB. Oke. Kemudian kita lihat di sebelah kanan bawah bahwa di sana ada informasi penting untuk kalian. Tahukah kamu kaidah kebahasaan pantun itu menggunakan kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat saran, dan juga kalimat larangan. Jadi kelas 67A, jika kalian ingin menulis pantun, jangan lupa untuk menggunakan jenis kalimat-kalimat ini. Oke? Saya akan ke slide berikutnya sebentar. Nah, untuk ini Miss Yani minta bantuan dari Angelina Dior. Silakan Angelina Dior, boleh dibacakan, Nakku? Merupakan Ya, silakan. merupakan puisi lama yang berisi nasihat atau sindiran. Gurindam mengandung ajaran atau nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut berupa kebenaran atau sindiran dalam bersikap dan bertingkah laku. Bagus, terima kasih Angelina. Jadi nakku, gurindam ini dia isinya nasihat atau menyindir atau sindiran gitu. Miss, nanti gurindam ini bedanya apa dong dengan si pantun tadi? Dalam gurindam ini nakku, ada terkandung ajaran atau nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tentang apa, Miss? Berupa kebenaran atau sindiran dalam bersikap atau bertingkah laku. Seperti itu. Kemudian di sini juga sudah ada ciri-cirinya. Untuk membacakan ciri-cirinya, Miss Yani minta bantuan dari Sean. Silakan. Baca yang dari atas kan, Miss? Iya, ciri-ciri gurindam. Oke. Ciri-ciri gurindam. Tiap baitnya terisi dari 2 baris. Yang kedua itu jumlah suku katanya tiap-tiap baris tidak tetap. Terus apa itu? Bersajak sama atau AA. Baris ke-1 dan baris kedua mempunyai hubungan sebab dan akibat. Kedua baris gurindam merupakan sebuah kalimat majemuk. Yang terakhir isinya menyatakan suatu kebenaran atau sindiran untuk memberikan nasihat. Terima kasih, Sion. Nah, jadi di sini sudah kalian lihat ya, ciri-ciri gurindam tadi memang jelas berbeda dengan ciri-ciri pantun. Kalau pantun tadi itu satu bait ada 4 baris. Sementara di gurindam itu hanya ada 2 baris. Sudah? Kemudian jumlah suku kata tiap-tiap baris tidak tetap. Memang tidak tetap, tapi masih harus tetap di antara 8 sampai 12 suku kata saja, anakku. Kemudian baris ke-1 dan baris kedua mempunyai hubungan sebab akibat. Seperti itu. Kalau tadi di sini baris pertama dan kedua disebut sampiran dan mereka tidak memiliki hubungan sebab akibat. Kemudian di sini isinya kedua baris gurindam merupakan sebuah kalimat majemuk. Jika dipanjangkan dia akan menjadi kalimat majemuk. Satu kalimat digabungkan itu jadi kalimat majemuk seperti itu. Dan isinya menyatakan suatu kebenaran atau sindiran untuk memberikan nasihat. Oke. Nah,
Jika kalian memiliki pertanyaan seputar pantun atau gurindam, kalian boleh tuliskan dulu di buku catatannya ya nakku. Saya akan dulu ke seloka nanti. Oke, nah sekarang kita ke syair. Oh, syair ini bagaimana lagi Miss Yeni? Tolong dilihat. Miss Yeni minta bantuan dong untuk siapa ya? Tarcin, silakan Tarcin, boleh bacakan syair ini definisinya apa? Syair adalah puisi lama Indonesia yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi dan sama. Oke, terima kasih Tarcin. Nah, jadi kalau tadi pantun itu di akhir dia sajaknya adalah A, B, A, B. Kalau gurindam dia A, A. Sementara di syair itu pola persajakannya adalah A, 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 A. Dapat bedanya? Nah, kemudian jika kalian lihat di sini karakteristik, Miss, tadi di sini kenapa ciri-ciri, Miss? Ini ciri-ciri, ini juga ciri-ciri, ini karakteristik. Jika kalian ingat 4 kuadran yang telah kalian isi, di kuadran pertama, A, hal-hal yang termasuk kepada identitas, ada yang membuat ciri-ciri, ada yang membuat karakteristik, ada yang membuat jati diri, itu sama ya nakku. Ini hanya pembedanya adalah masing-masing dari identitas pantun, gurindam, syair. Nanti kita akan belajar seloka, oke? Nah, karakteristik dari syair itu satu bait terdiri dari 4 baris, sama seperti pantun. Jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 sampai 14 suku kata. Ada bedanya ya. Oke, ini 12, di sini 14. Kemudian, semua barisnya adalah isi. Jadi tidak sebenarnya kalau di syair itu nggak ada sampiran, semuanya isi begitu. Kemudian, persamaan bunyi atau persajakannya A, 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 A. Seperti itu. Kemudian syair tidak mempunyai sampiran layaknya pantun. Jadi pada syair semua barisnya mengandung isi dan makna. Sudah, makna dari syair ditentukan oleh bait-bait selanjutnya. Dan bahasanya berbentuk kiasan, bukan makna yang sebenarnya, itu kiasan ya. Kemudian syair biasanya berisi tentang dongeng, cerita, petuah. Petuah itu apa Miss Yani? Nasihat atau saran gitu. Ya. Oke nakku, sampai sini paham? Oke, kita Paham, Miss. terima kasih Tafcin. Nah, ini yang kemarin, Miss, apa seloka? Saya nggak tahu. Saya pikir seloka itu selokan, itu berbeda ya. Kalau selokan ada N-nya di belakang, oke? Nah, seloka ini adalah definisinya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Oke, Miss Yani minta bantuan kepada Fayat untuk membacanya. Silakan Fayat. Wine. Seloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung menyambung. Pantun berbingkai, pantun berantai. Oke, terima kasih Fayat. Jadi seloka ini nakku adalah pantun yang mempunyai beberapa bait. Dia harus sambung menyambung menjadi satu. Itulah seloka. Jadi nama lain dari seloka ini adalah pantun berbingkai. Ada juga yang mengatakan pantun berantai. Nanti kalau kalian baca buku, ada yang mengatakan seloka ini adalah pantun berbingkai. Tapi ada juga yang mengatakan pantun berantai. Pada dasarnya sama saja ya nakku. Sudah? Nah sebelum kita ke sini, ke contohnya, ini yang perlu kalian tahu, wajib tahu. Silakan Miss Yeni minta bantuan kepada siapa yang belum Miss Yeni namanya tadi ya? Nih. Siapa itu? Saya udah. Oke, saya lihat dulu siapa ya yang belum ada ya. Oke, baik, saya minta bantuan dari Kenji. Silakan Kenji.
Baca yang mana ya? Baca yang di samping atau di bawah? Wajib tahu nakku yang di bawah. Oke. Pada bait kedua dalam bait terdahulu menjadi baris pertama pada bait berikutnya dan baris keempat dalam bait terdahulu menjadi baris ketiga pada bait berikutnya. Oke, terima kasih Kenji. Nah, jadi yang perlu kalian tahu, ada syarat untuk menulis seloka ini, nakku. Tolong perhatikan baik-baik, karena seloka ini adalah produk akhir untuk menulis nanti. Ya, di termin 1. Jadi hati-hati, lihat. Pada baris kedua, dalam bait terdahulu, nah yang mana itu Miss Yeni? Ini kan bait 1, bait 2, bait 3. Sudah? Nah, katanya di sini baris kedua dalam bait terdahulu. Kita sebut terdahulu di sini sebagai bait pertama. Ini bait pertama nih, cep, ya kan? Kita lihat baris kedua. Oh, naik motor milik Dahlan. Ini akan menjadi baris pertama. Ingat ya, fokus di sini ya. Baris kedua ini, nakku, akan menjadi baris ke-1 atau pertama di bait kedua. Oh iya ya, Miss Yen. Kemudian, baris keempat agar selamat sampai tujuan, ini akan menjadi baris ketiga. Agar selamat sampai tujuan. Oh iya, dia ada yang diulang ya, Miss Yen. Ada yang diulang dalam setiap baitnya. Itulah kenapa dikatakan seloka ini adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung menyambung. Nah, kita lihat lagi, ini kan bait 1, bait 2, bait 3. Kita lihat di bait kedua, sekarang fokusnya mata kalian itu di bait kedua dan ketiga ya, nakku. Kita lihat bait kedua. Baris kedua, pergi ke pasar membeli nanas. Oke. Ini kan bait ketiga. Di sini si pergi ke pasar membeli nanas tadi menjadi baris pertama. Oh iya, pindah tempatnya. Oh iya, betul ya. Oke. Kemudian baris berikutnya, baris keempat. Selalu taatilah lalu lintas. Ada nggak disambungkan di sini? Oh, ada Miss Yen. Di mana? Di baris ketiga. Selalu taatilah lalu lintas. Jadi intinya di sini, nakku, Miss Yen ini beritahu ya, supaya gampang ingat aja. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Kenapa kok 2, 4, 1, 3, Miss? Dengarkan. Bait, ini bait berarti ini, nakku ya, bait ini. Oke, bait ini, bait pertama ini, kita ambil yang baris 2 dan 4. Sudah? Di bait kedua ini, yang kita ambil adalah, kita buat yang di 2, 4 tadi, jadi 1, 3. Itu aja yang perlu kalian ingat. Oke? Kita lihat dulu. Ayo, Miss Yeni bacakan dulu ya, supaya kalian juga tahu nanti bagaimana cengkok-cengkoknya saat membacakan pantun atau puisi lama. Oke? Jalan-jalan ke kota bertemu Umi Pipi. Naik motor milik si Dahlan. Jadilah pengendara yang baik agar selamat sampai tujuan. Oke, kita lihat. 2, 4. Fokus ya. 1, 3. Naik motor milik si Dahlan, pergi ke pasar membeli nanas. Agar selamat sampai tujuan, selalu taatilah lalu lintas. Oke, kita lihat lagi. 2, 4. Ingat itu aja, nakku. 2, 4. Jadi di sini 1, 3. Oke, sudah berulang lagi ya, disambung. Pergi ke pasar membeli nanas, saat di jalan ketemu terantip. Selalu taatilah lalu lintas supaya jadi pengendara yang tertib. Oke, nah seandainya Miss Yani minta kalian nih 67A, yuk kita lanjutkan selokanya. Sekarang buat bait yang keempat. Buat bait yang keempat. Yang mana yang harus kita ulang barisnya, nakku? 67A.
6, 7A masih ada di sana? Ada. Oke. Miss Yeni minta kalian buat ke bait keempat. Sudah? Nah, yang mana yang harus kita ambil dari bait ketiga? Yang saat jalan Keempat. Saat di jalan ketemu terantip, Kemudian yang mana lagi? Supaya jadi pengendara yang tertib, begitu. Oke, saya akan ke kelas ini sebentar. Baik. Nah, berdasarkan yang tadi itu, berdasarkan slide yang telah saya jelaskan, baik itu tentang pantun, gurindam, syair, dan seloka, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan sejauh Tidak ada, Miss. Oke. Kenapa saya baru tahu sekarang? Dia katanya kayak sambungan nyambung. Oke. Jadi ada yang masih bingung, aduh Miss, kemarin seloka saya nggak tahu. Sekarang sudah tahu? Sudah Miss. tahu, Miss. Bagus sekali. Saya sangat bangga, saya bahagia melihat kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Oke, kita akan lanjutkan dulu ya Nakko, kita lanjut kembali. Ada apa Erin? Ya Erin, apa yang ingin Erin sampaikan? Miss, dia suruhnya dia Miss Saya buka sudah chat buka box-nya. kolom komentarnya Erin. Ada yang ingin Erin tanyakan? Bagaimana dengan yang lain Nakko? Semuanya bisa diikuti untuk pantun, gurindam, syair, dan seloka. Sudah paham ya? Bisa, Miss. Ya? Oke, terima kasih Tarsin. Tidak perlu Nakko, tidak usah ya. Oke Erin, terima kasih. Kita akan fokus sekali lagi. Sebentar, slide misi ini sudah hampir selesai ya. Baik, saya akan nanti kalau Erin ingin catatkan di buku catatan boleh, karena misi ini juga sudah bagikan slide show-nya ya Nakko. Oke, berikutnya tinggal sedikit. Jadi mohon bersabar ya. Oh, ternyata untuk belajar seloka ini seru ya, Mik? Seru. Oke, nah kita sudah sampai kemari. Untuk tugas kelompok ya. Jadi begini Nakko. Berdasarkan pantun, syair, gurindam, dan seloka yang telah kita pelajari bersama tadi, kalian akan memilih untuk membuat kelompok itu di pantun, syair, gurindam, atau seloka. Ini berdasarkan minat kalian masing-masing, ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian berniat untuk menganalisis pantun, kalian akan berada di kelompok pantun. Kalau ada yang memilih syair, kalian boleh di syair. Kalau ada yang memilih gurindam, kalian boleh berada di kelompok gurindam. Dan juga untuk seloka, kalian diperkenankan untuk memilih dari keempat jenis puisi lama yang kita pelajari hari ini, yang mana yang ingin kalian analisis lebih dalam. Oke, nanti saya akan buka breakout rooms untuk masing-masing jenis puisi lama ini. Nah, yang perlu menjadi perhatian kalian adalah produk kalian ini adalah kalian diperbolehkan untuk memilih media sebagai alat presentasi hasil karya sastra kelompok. Oke, kamu dapat menuangkannya dalam bentuk video, komik, poster, infografis, PowerPoint, atau buku online. Jadi ini yang saya minta adalah learner outcomes
creativity and innovation. Jadi tolong di kelompoknya nanti kalian lebih kreatif untuk membuat alat presentasinya nanti. Oke, kemudian saat bekerja dengan kelompok, silakan terapkan learner outcomes collaboration. Ya, itu yang ingin saya tekankan di sini. Kemudian ada hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu batas waktu untuk tugas kelompok ini adalah hari Sabtu 4 September 2021 pukul 6 sore. Jadi di hari Sabtu itu kan weekend. Jadi kalian boleh atur waktu atau kalian setting waktunya bersama dengan teman kelompok. Saya ada les, Miss. Iya, nanti kita akan bicarakan lagi kapan akan kalian laksanakan tugas kelompoknya ini. Sudah, kemudian kalian akan menentukan perangkat presentasi. Dan jangan lupa terapkanlah learner outcome saat berdiskusi kelompok dan juga nanti waktu presentasi. Artinya kalian harus team up for the better result. Oke? Kemudian berbahasa Indonesia sesuai dengan konteks. Contoh, saat akan melakukan presentasi, gunakanlah bahasa Indonesia yang baku. Nah, kalau misalnya kalian nanti di diskusi kelompok, kalian tidak masalah jika menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya, Fayad, kita kapan yang ngerjain ini ya? Boleh. Seperti itu. Jadi gunakan percakapan sehari-hari. Itu yang disebut di sini dengan berbahasa Indonesia sesuai dengan konteks. Boleh menggunakan kata aku saat berdiskusi. Misalnya, aku nggak bisa loh guys, contohnya ya. Aku nggak bisa loh guys di hari Sabtu kalau pagi-pagi, aku ada les guys, boleh. Tapi saat nanti kalian presentasi di hari Selasa tanggal 7, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan kata ganti aku. Karena yang lebih halus, lebih formal itu adalah saya. Saya akan memulai presentasi ini. Saya bertugas sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi. Kami akan mulai presentasi kami yang akan diawali oleh Eirin. Contohnya, jadi aku sebagai moderator guys. Kalian dengarkan aku ya guys. Jangan ribut-ribut lah guys. Aku nggak suka nggak begitu. Jadi kontekstual. Kapan kalian harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kemudian, note, setelah melalui proses presentasi dan penyuntingan, kalian dapat mempublikasikan karya sastra kalian tadi melalui media sosial pribadi. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Angel. Bagaimana dengan yang lain? Oke, sebentar ya Nakku. Kalau begitu, saya akan membuka breakout rooms. Jadi masing-masing boleh memilih akan menganalisis pantun, syair, gurindam, atau seloka. Sudah? Oke, sebentar. Kok gak ada Miss untuk join? Miss. 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 Miss kok mute? Ada apa sih, Son? Kok
kok breakout room-nya kok nggak ada untuk join? Iya, sebentar. Ini akan saya buka dulu supaya kalian bisa memilih. Jadi pastikan kalian menentukan dulu sekarang. Kalian akan membuat atau menganalisis pantun, gurindam, syair atau saloka. Jadi keempatnya akan saya buka ya. Baik, sebentar karena nanti takutnya di sini jadi live. Ada apa, Sion? Iya, sebentar ya, Nak. Oh, baik. Nah, jadi gini aja ya. Masing-masing karena ini Miss Yeni sedang mengalami kendala untuk membuat breakout rooms-nya masih satu aja yang ada. Nah, jadi gini, kalian boleh ketikkan di kolom komentar, kalian akan menganalisis jenis puisi lama yang mana. Apakah itu pantun, syair, gurindam atau seloka? Silakan. Boleh ketikkan di kolom komentar ya, Nak. Silakan Evan Jiro. Miss tadi projectnya itu apa Miss? Tadi saya nge-lag Miss. Oke, boleh buka kembali di Google Classroom ya, Nakku. Ada di sana PowerPoint-nya sudah saya sertakan ya. Oke, Tarcin pantun, Fayat pantun, supaya saya akan catatkan juga di sini. Boleh semuanya, silakan boleh diketikkan di kolom komentar. 67A. Miss Yeni. Ada apa, Evan? Di dalam poster atau projectnya itu tentang apa, Miss? Oke, sebentar ya, Nakku. Tolong kamu tentukan dulu yang mana pilihan kamu. Setelah itu nanti saya akan bantu kalian untuk membaca instruksinya. Baik, yang sudah ada di pantun itu Tarcin, Fayat, Enji, Malvino, Louis Brian, Yuin, Sean, Erin, Angel. Oke, juga Ripka. Di sini belum melihat ada yang memilih syair, gurindam, dan juga seloka. Apakah terlalu sulit bagi kalian, aku? Evan Jiro memilih seloka. Oke, masih ada Evan di sana satu orang. Yang lain silakan. Oke, Erin memilih syair. Erin tadi tulis ketik pantun, berarti mengubah ini ya, berubah pikirannya. Oke, iya Miss, seperti itu ya aku. Oke, baik, saya tunggu yang lain. Bagaimana dengan yang lain, Nak?
Di sini belum melihat Alexander Bryan, kemudian Emily juga tidak ada lagi di sini ya. Virendra belum menentukan pilihan, Viren. Oke, jadi begini, memang sebenarnya ini adalah tugas kelompok, tapi saya akan tanyakan dulu kepada Evan Jiro dan Erin. Apakah karena memang Evan Jiro yang memilih Seloka masih Evan seorang, kemudian yang memilih Syair masih Erin seorang. Apakah tidak masalah bagi kalian untuk bekerja secara individu? Makanya yang pantun coba lah diganti. Saya masih nggak nangkap proyeknya itu, Mas. Proyeknya membuat membuat puisi membuat selokanya ya, Mas. Untuk proyeknya Evan Jiro, kalian akan menganalisis, ambil satu dulu nih. Misalnya Evan Jiro kan pilih seloka. Berarti Evan Jiro akan mengambil satu seloka, sudah? Akan mengambil satu seloka, satu contoh. Lalu akan kamu analisis, itu aja. Kamu analisis ciri-cirinya tadi. Seperti itu. Kemudian kamu tentukan apa pesan atau makna dari seloka itu. Itu jadi ciri-cirinya sama arti seloka gitu, Mas? Iya, betul. Oh, ya udah, Mas. Saya seloka tetap, Mas. Oke, Sean pindah ya. Baik, Erin bagaimana Erin? Jangan asal pantun. Kalau gini, harusnya kalian akan memilih yang mana yang paling menarik minat kalian. Yang paling interesting bagi kalian itu yang mana? Seperti itu. Oke. Baik, nah jadi gini, berikutnya misi ini apa yang harus kami lakukan? Erin sambil menentukan pilihan dulu ya, Nako. Saya akan presentasikan instruksi untuk mengerjakan tugasnya. Karena saya juga sudah buat sebenarnya di Google Classroom Bahasa Indonesia. Ya, untuk puisi lama. Tolong dilihat. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ini akan dikerjakan secara berkelompok. Mungkin nanti untuk Sean dan juga Evan boleh lakukan secara berpartner, ya. Kemudian, berdasarkan pemilihan jenis puisi lama yang telah kamu tentukan, kamu akan bekerja sama dengan kelompok. Ini yang saya katakan. Nah, berikutnya adalah tuliskan 4 contoh puisi lama. Berarti yang tadi pantun, kalian harus cari 4 contoh pantun. Yang mengatakan seloka, kalian harus cari 4 contoh seloka. Ingat, carilah dari sumber yang relevan dan dapat dipercaya. Kemudian, bersama dengan kelompokmu, analisislah karakteristik dari keempat puisi lama. Nah, ini yang penting. Kalian akan menganalisis karakteristiknya. Sudah? Oh, iya Miss Yani, karakteristik dari seloka kami ini adalah begini. Sudah? Kemudian, kalian akan tentukan apa pesan yang tersirat. Apa pesan pantunnya? Apa pesan selokanya? Sudah? Kemudian, kalau sudah ditentukan, berarti yang kalian kerjakan hanya 2 ya sebenarnya untuk si puisi lama. 1, kalian akan menganalisis karakteristiknya. 2, tentukan apa pesan dari puisi lama itu. Sudah? Kalau sudah selesai, siapkanlah perangkat atau siapa-siapa saja orang yang bertugas dalam presentasinya nanti di hari Selasa, anakku. Artinya siapa yang menjadi moderator, siapa yang presenter. Seperti itu. Jadi nanti di hari Selasa Miss Yeni sudah lihat kalian semuanya ready gitu. Jadi nggak di situ lagi, Miss, moderator kami belum ada, Miss, slide-nya belum selesai, tidak ada lagi alasan begitu. Oke? Kemudian desainlah alat presentasi semenarik mungkin untuk presentasi nanti. Seperti bisa kalian buat dalam bentuk video, boleh komik, boleh poster, boleh infografis, boleh PowerPoint ataupun buku online. Ini berdasarkan minat kalian masing-masing. Miss, saya suka buat video, buatlah videonya.
Miss, saya buat infografis saja, Miss. Saya suka membuat infografis, boleh. Jadi diperkenankan membuat dalam bentuk apapun, semenarik mungkin. Sudah? Ingatlah untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks dan salam sehat, selamat bekerja. Oke. Bagaimana kira-kira sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk instruksinya? Ada apa, Sean? Grup pantun Miss harus dikurangi itu Miss, banyak kali itu. Oke, terima kasih Sean. Jadi nanti grup pantun itu nggak mungkin Miss Yeni buat dalam satu kelompok saja, anakku. Pasti akan saya bagi-bagi. Oke? Iya, soalnya grup pantun tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, habis itu 7, 8. Oke, terima kasih Sean. Saya juga sudah lihat tadi, anakku. Dan nanti Miss Yeni pasti akan bantu siapa yang akan berkelompok dengan siapa. Oke? Ya, Miss, setiap grup itu seharusnya ada 4. Oke, terima kasih atas informasinya. Oke, terima kasih. Kalau begitu teman-teman semuanya sudah paham ya? Instruksinya sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa, silakan angkat jempolnya. Miss, time's up. Oke, iya waktu kita juga sudah tinggal sedikit. Erin, apa yang masih mengganjal di hati Erin? Silakan ketikkan di kolom komentar, Nakku. Erin sendirian. Oke, kalau memang Erin hanya sendirian di sana, Erin boleh tentukan akan memilih pantun atau seloka. Karena pilihannya memang itu aja ya, Nakku. Silakan Evan Jiro. Jadinya Miss yang milih grupnya atau kami yang milih, Miss? Tidak, anakku. Jadi gini, tadi Evan Jiro dan Son telah memilih seloka. Berarti kalian akan tetap berada di seloka. Wih, Kenzi pun tambah seloka dia. Oke. Nah, berarti Kenji juga akan ke seloka begitu. Sementara untuk pantun, saya akan bantu untuk memilah dan memilih siapa yang akan satu kelompok dengan siapa. Seperti itu Evan Jiro. Oh, jadi Miss, untuk tugasnya dikerjakan mulai dari kapan, Miss? Mulai hari ini sudah boleh kalian kerjakan, Nak. Karena nanti batas waktunya adalah hari Sabtu pukul 6 sore. Jadi ini hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ada 2 hari lagi ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih dan salam semangat. Tolong untuk tetap berada dulu di sini ya, Nakku. Wih, Erin seloka.